Ya, hello guys, balik lagi di channel Farhan Gembil. Oke guys, kita masih di tempatnya Genetic Trust dan masih bersama progresor kece. Kita mau minta tips gimana sih cara progres Canva. Nah, pertama dasarnya dulu deh, apa sih yang harus diperhatikan kalau kita main Canva? Kalau saya sendiri pribadi ya, per 3 hari itu saya ganti air per 30%. Okay. Sama medianya semua dibersihin, kapas segala macem kita ganti. Begitu aja sih. Itu untuk water change-nya ya. Ya. Nah, kalau untuk pemberian pakannya nih, Kalau pakan kita per 3 jam. per 3 jam kasih Per 3 makan. jam kasih makan. Oke, itu per 3 jam kasih makan. Nah, biasanya umumnya kalau Om sendiri kasih makannya apa sih? Saya pakai udang karo, Hmm? dicampur cabai sedikit. Itu per 3 jam saya kasih itu. Oh, berarti itu kalau misalkan yang udah untuk kontes mungkin ya? Ya, Nah, coba kita ganti dulu pertanyaannya. Gimana kalau progres Canva? Kan banyak orang yang jual dari size 2, 3 cm. oke. Nah, itu baiknya apa dulu nih Om yang dipersiapkan? Body. Body, oke. Body. Gimana tipsnya Om? Air jangan terlalu tinggi. Hmm? Ibaratnya kalau misal tank itu 40, airnya 35 Hmm? atau enggak 30. Hmm? Terus per 3 hari ganti air. Habis itu pakannya tuh ya gitu, buat nebelin body ya pakan kita harus Hmm. kita jor terus. Iya. Habis itu diuntul. Gitu aja sih basicnya. Kalau untuk 2-3 cm apakah aman diuntul? Oh enggak, kalau Jangan ya? dari 2 cm 3 cm mah kita biarin kasih makan aja, cabai. Nah, kalau teman-teman kan banyak banget yang nanya nih, baiknya dikasih pelet apa? Nah, ini kalau saran dari Om Frans, untuk ikan size 2-3 cm itu kita progres kasih makannya cukup cacing beku ya. Cacing beku. Nah, setelah itu nanti size berapa dia boleh kita mix makannya? Size 7 cm. Oke, 7 cm itu kita mix pakannya pakai apa Om? Udang. Udang ya. Udang. Kalau misalkan, nah itu pakannya berarti sejauh ini Om Frans pakai alami. Alami. Kalau misalkan pelet pakai nggak? Saya pelet jarang-jarang. Jarang, selingan paling ya. Selingan. Tuh, teman-teman sama kan, gue juga pelet itu hanya untuk selingan. Yang penting kalian tahu dulu fungsi pelet itu untuk apa ya kan? Benar. Karena ada banyak banget pelet, ada yang buat body, Mutiara, warna. Yang penting kita lihat dulu, ini ikannya apa dulu yang mau dikejar. Ya betul. Oke, nah tadi tips pertama adalah bentuk body dulu. Setelah body itu nanti apalagi Om yang kita perhatikan? Kepala kalau Canva. Kepala. Oke. Nah, ini banyak banget teman-teman, dan saya pun dulu berasumsi bahwa kalau Canva ini kenapa kepalanya kecil. Oke. Menurut Om gimana Om? Ya balik lagi ya Mas ya ke genetiknya itu. Kepalanya ada atau enggak? Ya kalau misalnya genetiknya bagus pasti kepalanya pasti ada ya. Ya. Kan kalau kita bicara genetik di Canva kan kita agak susah tracking nih. Ya, Tipsnya mungkin kita harus tahu dulu, yang pasti ada kualitas ada harga ya. ya benar. Jadi kita jangan sampai salah beli, kita harus tahu dulu seperti sellernya ya kan. Ya benar. Dan yang paling penting adalah perabotan si ikannya sendiri. Benar. Oke, nah itu kepala nih Om. Ini kan banyak banget yang kita bingung kepalanya. Gimana sih tipsnya biar mempercepat naiknya kepala? Kalau buat kepala gampang ya Mas. Kalau kepala tuh cuma tinggi air. Ya sama kita tuh kadang-kadang ikan kita terapi. Oh, terapinya gimana nih? Kita jos. Plus. Kita jos. Oh, Pakai pregnil. kalau terapi plus ini progresornya? Oh enggak, saya juga enggak. Oh enggak. Nah, kemarin katanya iya. Enggak. Bisa aja. Kemarin kontak gue mau ikut nggak katanya? Enggak kalau lagi di wawancara ini enggak. Oh iya. Dia ngaku ya, bukan gue yang bilang, dia ngaku. Oke, lanjut lagi. Terapi berarti disuntik ya? Suntik benar. Oke, nah ini kalau ngomongin suntik, ini baiknya di Canva itu mulai size berapa sih kita aman buat di terapi suntik? Gini ya, Canva sama Cencu tuh enaknya sih dari 8 sampai 9 cm udah bisa disuntik ya. Oke. Di terapi. Berarti tinggal main di dosis. Ya, main di dosis. Kalau saya segitu dosisnya 0,5. 0,5 murni. Ya, murni.
0, nah ini catatan banget buat kalian yang main kava ataupun kalau cencu mah campur biasanya ya. Cencu ya tergantung orangnya sih. Ada yang murni juga, ada yang campur. Oke, berarti kalau untuk kava utamanya adalah murni ya 0,5. Oke, nah ini untuk terapi ini biasanya per berapa? Apakah ada per bulan atau gimana? Kita lihat kondisi ikan ya. Kalau kondisi ikan lagi fit, kalau misalnya dia kira-kira mau kita upin kepalanya ya kita terapi. Oke, berarti balik lagi ke kondisi si ikan Kondisi ya. ikan. Oke, tadi body udah, terus kepala udah, selanjutnya apa Om? Apa ya? Mutiara dulu kah, warna dulu kah? Kalau mutiara itu Udah kelihatan lah ya. udah kelihatan lah ya. Tinggal kita bantu lagi dengan teknik. Ya. Ini ngomongin mutiara nih, saya ingat. Kalau untuk kava ini kan yang saya tahu ya, karakter dia umumnya mutiara ini ngelebar atau mekar. Ya. Jika nah, tipsnya nih Om, baiknya kita milih karakter mutiara seperti apa sih kalau di kava? Mutiara yang kasar. Kasar, terus maksudnya apakah kira-kira dari kecil tuh sudah mulai rapot atau yang gimana? Ya kalau ibaratnya kalau kita nyari ikan yang dapat ikan yang mutiaranya rapet, kita stop spirulina. Sama stop lampu ya. Stop lampu. Jadi fokusin ke Ya buat warna, buat supaya dia pecah. Oke. Nah tuh teman-teman, banyak banget juga kan yang nanyain gimana sih caranya tips untuk memecahkan mutiara. Nah bisa coba dibantu Om. Di gini, kalau mutiara rapet itu kita enaknya tebelin body, terus kita masukin warna, itu otomatis mutiara bakalan pecah. Oke, jadi bodinya makin tebal atau makin gede, nanti mutiara ketarik lah ya, logikanya seperti itu. Benar. Tambah lagi pakan yang mengandung pewarna. Ya benar. Jadi biar si mutiara ini bisa dikalahin sama warna yang muncul. Ya, jangan kena spirulina. Yang penting jangan kena spirulina dan cahaya. Cahaya. Oke. Apalagi kira-kira teman-teman yang mau tanya seputar kanva? Atau ada, ada lagi nih. Kan yang saya tahu, kanva ini kan katanya agak sensitif ya. Ya. Nah, menurut Om Frans nih sejauh ini dalam progres kanva, bener nggak sih kalau kanva itu sensitif? Ya, ada yang sebagian benar, ada yang sebagian enggak juga sih. Tergantung ikannya, Mas. Kita juga harus mengenal ikan juga ya. Ini ikan maunya apa, maunya gimana. Jadi kita mesti tahu nih ikan tuh maunya gimana sih. Sensitif nggak sih nih ikan? Kalau ada yang sensitif ya kita nggak pernah kita pegang-pegang Mas. Kita biarin aja dulu, ikutin alurnya ikan gimana, baru kita progres yang enak. Oh jadi kita tuh harus tahu dulu nyamannya si ikan gimana sih? Ya benar. Kayak misalkan dia apakah dia lebih senang air baru kah misalkan atau air lama? Oke gitu. Nah, terus warna, nah ini banyak banget teman-teman nih yang progres ikan tuh nggak sabar. Ya. Ada yang masukin warna dulu, ikan masih kecil. Nah, ini pendapat Om Frans gimana? Kalau buat saya pribadi, saya lebih penting itu ke body dulu ya. Yang penting bodinya enak, kuncinya dapet, buat naikin warna dan kepala itu gampang banget. Karena basically itu naikin warna dalam lohan itu paling mudah ya. Paling mudah. Dengan catatan memang genetik warnanya kuat. Ya, benar. Karena di lohan ini balik lagi semua kembali pada genetik. Genetik. Oke, ada terakhir nih, Om Frans, kira-kira ada pesan apa buat teman-teman yang lagi senang-senangnya pelihara lohan? Pokoknya semua teman-teman di Indonesia nih lagi senang-senang pelihara lohan, tipsnya atau masukannya apa nih? Rawatlah lohanmu sepenuh hati. Terus? Ya pokoknya kita rawat lohan itu sabar-sabar lah. Nggak bisa semuanya langsung bagus nggak bisa. Semua penuh ada tahapnya. Betul. Karena makanya di lohan itu ada namanya progres. Setiap progres itu ada step by stepnya yang harus dijalanin dan kunci utamanya adalah sabar. Oke. Ada lagi mau tambahin nggak? Udah. Segitu doang masa. Gitu aja. Oke teman-teman, itulah dia bincang-bincang kita bersama progresornya dari Genetic Trust. Nah buat kalian yang mau nanya-nanya seputar ikan kanva ya terutama yang ada di Genetic Trust, atau kalian mau nanya tips gimana perawatannya, penyembuhan segala macam, boleh banget DM ke Instagramnya @genetictrust. Oke, jadi cukup sekian dulu part 3 kita. Ikutin terus keseruan kita, nanti bakal ada gebrakan-gebrakan apa lagi. Pantau terus Farhan Gemil dan jangan lupa di follow Instagram kita @Farhan Gemil dan juga @genetictrust. Atau ada Instagram pribadi? Ada. Ngomong dong, promosiin. Frans Simanjuntak 91. Frans Simanjuntak 91 di follow, jangan sampai enggak. Gitu aja teman-teman ya. Thanks for watching and see you, bye guys.